berhenti ngurusin urusan saya dan urusan Anda sendiri. Saya akan terus melindungi orang yang saya cintai. Alhamdulillah kamu udah sadar. Kanaya jangan. Kanaya stop. Jangan. Kanaya kamu nggak boleh lepasin infusan ini. Kamu harus tetap diam di sini sampai infusnya selesai. Kanaya tolong jangan halangin aku. Kanaya stop. Aku tahu. Ini luka lebam pasti perbuatannya Renald kan. Aku bisa aja laporin dia ke polisi kalau kamu masih tetap keras kepala dan gak mau pulang ke rumah. Gak bisa ngelakuin itu ke Mas Renald. Kakak gak punya bukti apa-apa. Kanaya, luka kamu ini udah jadi buktinya. Aku udah fotoin luka kamu. Dan aku tinggal bawa ke kantor polisi. Kalau kamu gak mau nurut sama aku dan gak mau pulang ke rumah. Iya, Bu. Kanaya udah sama Thalia. Nanti Thalia bawa Kanaya pulang ke rumah ya. Ya, Ibu yang tenang ya. Assalamualaikum. Thalia. Mas Fandi kok bisa ada di sini? Tahu dari mana saya ada di sini? Itu nggak penting. Ada hal yang lebih penting yang harus saya bicarakan sama kamu sekarang. Kenapa Fandi tarik-tarik Thalia? Atau mungkin cuma ada urusan kantor? Ini bukan urusan aku. Thalia, saya itu cuma nggak mau kalau kamu cuma dipermainkan sama Kiblat. Yang butuh kamu itu cuma karena ingin membahagiakan ibunya. Saya itu khawatir kalau misalkan ibunya nggak ada, apa Kiblat masih mau untuk ngurus kamu, untuk jaga kamu? Tolong kamu pikirkan lagi, Thalia. Jangan sampai kamu terima perjodohan itu. Dan jangan sampai kamu menikah dengan orang yang salah. Karena cintanya Kiblat hanya untuk Husna. Jadi Kiblat pernah mencintai Husna. Oh iya, kenalin. Saya Husna. Saya Thalia. Makasih Mas Fandi udah ngingetin saya soal ini. Saya hargai itu. Tapi saya juga minta Mas Fandi hargai saya. Hargai privasi saya. Kalau nantinya saya akan menikah dengan Kiblat atau tidak. Ya, saya akan jaga privasi kamu. Gimana kalau kita sekarang balik ke Jakarta? Saya antar kamu sama Kanaya. Kanaya juga lagi sakit kan? Saya harus nungguin infusannya Kanaya habis dulu, Mas. Kalau gitu saya permisi ke belakang dulu ya. Kamu yakin masih mau melanjutkan perjodohan kalian? Setelah kamu tahu semuanya. Saya paham betul perasaan Anda. Tapi buat saya itu yang terpenting adalah perasaan orang-orang yang saya cintai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harap Thalia nggak akan mengambil keputusan yang salah dengan menikahi Kiblat. Assalamualaikum Husna. Waalaikumsalam. Saya sudah tahu kamu pernah mencintai Kiblat dulu. Saya sudah tahu kamu sama Kiblat pernah saling mencintai.
sebelum Kiblat dijodohkan sama saya. Kamu tahu dari mana? Gak penting saya tahu dari mana. Yang saya mau tanyain sama kamu, apa kamu masih mencintai Kiblat? Talia, tolong kamu jangan salah paham dulu. Justru saya senang kalau misalnya memang kamu masih mencintai Kiblat. Saya juga mau bantu Kiblat untuk menemukan kebahagiaan sejatinya. Tapi ternyata bukan saya. Kalau kamu masih mencintai Kiblat, saya bisa bantu kamu. Saya juga nggak mau menikah sama orang yang nggak cinta sama saya. Kamu pikirin baik-baik ya. Untuk kebaikan kamu, saya dan juga Kiblat. Kalau kamu sudah menemukan jawabannya, tolong kabari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bicara sama kamu. Saya udah nemuin cara supaya kita bisa keluar dari permasalahan perjodohan ini. Tapi kamu masih tetap bisa bahagiain ibu kamu. Iya. Maksud kamu? Saya tahu kok kamu pernah suka sama Husna. Tapi kamu mundur waktu tahu dia akan dijodohkan oleh ayahnya. Tapi ternyata Husna gak jadi nikah kan? Dan dia masih mencintai kamu kan? Kiblat, menurut saya Husna adalah pasangan yang tepat buat kamu. Saya bisa bicara sama ibu saya dan orang tua kamu, kalau perjodohan kita itu gak harus dilanjutkan. Kamu bisa menikah sama Husna, orang yang kamu cintai. Talia, cukup. Kalau kamu sampai nekat bicara itu sama orang tua kita, itu namanya kamu adalah makhluk yang gak punya empati. Buka mata kamu, Talia. Gak semuanya di dunia ini harus berjalan sesuai keinginan kamu. Kamu berhak menolak perjodohan kita, tapi kamu gak bisa seenaknya mempermainkan perasaan orang tua kita. Dan mengorek-ngorek masa lalu saya dengan Husna. Mau keterlaluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Dari mana Talia tahu tentang perasaan aku yang pernah ada sama Husna? Gak mungkin Bambu yang cerita langsung ke Talia. Jangan-jangan Fandi sempat dengar obrolan aku sama Bambu tadi siang. Dia narik Talia untuk kasih tahu semuanya ke Talia. Mas. Apa kamu mendengar obrolan saya sama teman saya tentang masa lalu dan perasaan saya? Bagus juga tebakan kamu ya. Apa Talia sudah ngomong sama kamu dan membatalkan perjodohan kalian? Mas, saya minta berhenti mencari tahu tentang saya dan berhenti ngurusin urusan saya dengan Talia. Saya nggak akan berhenti. Karena saya nggak rela kalau kamu nikahin Talia hanya cuma untuk mempermainkan dia. Apa yang kamu lakukan itu sudah banyak sekali mengganggu dan menyakiti perasaan orang lain. Bahkan Husna yang nggak tahu apa-apa jadi kebawa di masalah ini. Sepertinya kamu memang hanya mementingkan kebahagiaan orang yang kamu cintai. Yang saya tahu itu adalah orang tua kamu. Dan saya juga berhak mementingkan kebahagiaan orang yang saya cintai, yaitu Talia. Meskipun kamu nggak pernah mementingkan perasaan dia. Jangan suzon ya Mas ya. Jangan suzon.
Saya udah tahu banyak ya semua tentang kamu. Kiblat sama Mas Fandi ngapain mereka? Saya minta berhenti ngurusin urusan saya dan urus urusan Anda sendiri. Saya akan terus melindungi orang yang saya cintai. Dari orang pengecut seperti kamu yang berkedok ustadz. Astaga, Kiblat! Kiblat, Kiblat! 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 Ya Allah! Bambu bantuin! Ini Kiblat kenapa? Kiblat! Tarik! Blat, bangun Blat! Ini Kiblat kenapa? Nanti saya ceritain sekarang, bawa dia ke rumah sakit sekarang juga, cepetan! Biar saya aja yang antar Kiblat. Kamu ambil kunci mobil Kiblat ke bawah sana. Bantuin! sini biar saya bantu. Gak usah, kalau kamu bantuin saya, kamu anterin Kanaya pulang. Karena saya nggak mungkin ninggalin Kiblat. Blat, hati-hati. Talia, kamu duduk di belakang. Soalnya kita harus buru-buru ke rumah sakit terdekat dari sini. Ya kok saya yang di belakang sih? Ya kamu aja, kamu yang pegangin Kiblat. Saya nggak mungkin dong di belakang. Saya ini sama Kiblat itu bukan muhrim. Kalau saya yang pegangin Kiblat, yang nyetir siapa? Udah biar saya aja yang nyetir. Udah cepetan, kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Masuk. Ayo. Kenapa susah banget? Ini kenapa sih? Kaki saya. Sorry. Maaf, saya nggak tahu lagi kamu juga sih kaki sembarangan. Talia, emang kamu tahu jalan ke rumah sakit kemana? Ya kamu tinggal kasih tahu aja dari belakang. Yaudah kita cepetan. Cepet Talia. Iya, sabar. Ayo buru. Blat, bangun Blat. Jangan lama-lama pingsannya Blat. Blat. Belok kanan. Aduh. Aduh, kamu tuh gimana sih kalau ngasih tahu jangan dadakan. Blat. Waduh, Kiblat. Kiblat nggak apa-apa nggak? Bangunin. Kiblat nggak apa-apa. Udah kamu lurus aja. Yaudah kamu kasih tahu dulu sekarang kemana. Jangan dadakan gitu dong. Ini pokoknya kamu lurus, ntar belok kiri, habis itu belok kanan. Ntar kamu ada di bundaran, belok kiri. Kiri lagi. Ambil kanan nih, ambil kanan. Kiri apa kanan sih? Belok kanan. Ya udah gini satu-satu aja. Sekarang lurus terus belok kiri ya. Iya. Cepetan. Udah jagain. Iya. Jagain. Nah, ini kiri. Kiri. Oke. Kiri. Nah, habis itu kanan. Kanan. Iya. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Jadi pegangin Kiblatnya jangan sampai jatuh. Aduh. Nah itu tuh bundaran depan tuh, bundaran depan. Kamu belok kanan. Iya di depan ada bundaran. Sabar. Benar.